Salam semuanya. Semua manusia telah berdosa. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari dosa. Upah dosa ialah kematian kekal. Dan Allah tahu bahwa keberadaan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa. Sehingga Allah harus turun tangan. Ia mengaruniakan anaknya, yakni Yesus Kristus, dan untuk menebus umat dosa manusia. Dan kita bisa lihat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus untuk menebus dosa saya dan saudara. Di Roma 3 ayat 23 sampai 24 saya bacakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Anda dan saya berdosa. Dosa mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada hubungan, putus hubungan antara Allah dan manusia. Tetapi karena kasih karunia Allah yang begitu dahsyat dan besar, yakni melalui Yesus Kristus, saudara dan saya memperoleh penebusan dosa. Anda diselamatkan karena kasih karunia Allah semata. Nah ini, jika Anda membiarkan orang lain binasa karena dosa, betapa egoisnya hidup saya dan Anda. Saya ulangi, jika Anda membiarkan setiap orang berdosa tidak memperoleh kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus, betapa egoisnya hidup Anda. Mestinya Anda melimpah sukacita. Kenapa? Karena memperoleh pengampunan dosa. Nah ini, melimpah sukacita itu menjadi sumber hati bermisi, yaitu hati untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mestinya hati Anda mendidih ketika Anda memperoleh pengampunan dosa. Untuk apa? Untuk berbagi kepada orang lain yang belum peroleh pengampunan dosa, supaya seperti Anda memperoleh pengampunan dosa. Untuk apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Itulah sumber misi, hati misi. Hati yang melimpah sukacita melakukan misi Allah, yakni memberitakan keselamatan dalam Yesus Kristus. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari kita yang sudah mulai pengampunan di dalam Yesus Kristus. Hati kita melimpah sukacitanya, kita memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang yang belum memperoleh keselamatan. Setiap orang Kristen, saya dan saudara memiliki panggilan misi khusus dari Tuhan, yaitu memberitakan Injil dan pemuridan. Matius 28 ayat 19 sampai 20 saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Sesungguhnya merupakan hal yang istimewa bagi setiap orang percaya untuk terlibat dalam pekerjaan misi Allah ini. Saya dan saudara adalah orang-orang yang memperoleh kebahagiaan dan sukacita khusus mestinya karena kita terlibat di dalam misi Allah ini. Tugas ini begitu istimewa karena kita yang sebenarnya tidak layak karena dosa, kita dilayakkan memperoleh penebusan dosa. Kemudian Tuhan memberikan tanggung jawab istimewa, yaitu memberitakan Injil Kerajaannya. Pada siapa? Pada setiap orang yang belum memperoleh keselamatan. Keseriusan perhatian Allah akan misi dapat kita lihat dari istilah mengutus dan mengirim dalam Lukas 10 ayat 1 ayat 2. Kata mengutus yang pertama dipakai dalam Lukas 10 ayat 1 dalam bahasa aslinya adalah apostelo. Apostelo itu berarti diutus baik-baik dengan hormat dan diberi otoritas. Dengan cara ini Allah mau agar orang percaya membagikan kabar keselamatan itu, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus itu kepada setiap orang, setiap bangsa-bangsa yang belum memperoleh keselamatan. Umat Kristiani ada dua hal yang penting mestinya, yaitu melakukan misi dan melayani. Misi itu ditujukan pada umat manusia yang belum mengenal Kristus, yang belum menerima Kristus. Sifatnya keluar. Tetapi kalau melayani, ya ini melayani orang-orang umat Kristiani yang
sudah menerima Kristus atau anggota jemaat yang sifatnya ke dalam. Setiap manusia diciptakan untuk sebuah misi. Allah sedang bekerja di dunia dan ingin kita bergabung di dalamnya. Allah ingin kita memiliki pelayanan di dalam tubuh Kristus dan juga misi dunia. Nah, inilah yang disebut kita sebagai misi keluar. Memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang, kepada bangsa-bangsa yang belum terselamatkan. Nah, berikutnya melayani sesama umat Kristiani. Coba dibaca di Kolose 1 ayat 25, 1 Korintus 12 ayat 5. Itu sifatnya kita melayani jemaat, melayani sesama umat Kristiani sesuai dengan talenta, karunia, keterampilan yang kita punya. Ada orang-orang yang dikhususkan sebagai gembala, sebagai konselor, sebagai pelayan di kaum jompo, sebagai pelayanan anak, sebagai pelayanan okultisme dan lain sebagainya. Hati misi itu harus kuat dalam diri orang yang telah menerima pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Hati misi tentunya berdasar belas kasihan Allah kepada diri kita. Kita yang tidak layak memperoleh pengampunan dosa, kita dilayakkan. Nah, ini mestinya bersumber dari sini. Bersumber dari ketidaklayakan kita menjadi pribadi yang dilayakkan, diangkat. Begitu dahsyatnya oleh Allah, oleh Yesus Kristus sendiri, melalui darah, melalui pengampunannya, melalui hidupnya sendiri, dan melayakkan kita, mengangkat hidup kita. Nah, ini mestinya menjadi sumber misi, menjadi sumber hati misi kita kepada orang lain. Tapi banyak orang yang takut melakukan misi, padahal Allah juga sudah berjanji. Salah satunya kita lihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini artinya bahwa Allah sudah berjanji memberikan pribadi yang namanya Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyertai pelayanan kita, menyertai pekerjaan misi kita. Di mana? Di bangsa-bangsa, di masyarakat, dimanapun kita berbagi kasih, menyampaikan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Roh Kudus hadir, Roh Kudus menjadi penolong kita. Jangan takut. Dan Roh Kudus juga menolong kita, membimbing kita dalam melakukan tugas-tugas pelayanan. Tugas pelayanan apa? Membangun iman jemaat dalam bentuk apapun yang Tuhan sudah tunjukkan untuk kita lakukan berdasarkan visi kita, berdasarkan karunia kita, berdasarkan talenta kita. Roh Kudus membimbing kita. Roh Kudus yang lembut, yang manis itu, yang penuh kuasa itu membimbing setiap pekerjaan kita, sehingga tidak ada kata alasan untuk tidak turut serta dalam pekerjaan Allah, melayani, membangun jemaat. Oke, selanjutnya yang terakhir yang kita akan bahas adalah mentalitas sebagai hamba Tuhan. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di kesempatan ini untuk membangun kita semua. Mentalitas hamba Tuhan. Yang pertama adalah mengandalkan Yesus Kristus. Kalau saudara sebagai hamba, tentunya Anda dan saya bukan bos. Bosnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jangan balik-balik Anda yang jadi bos. Melayani Tuhan kalau ndak naik mobil, ndak dikawal oleh orang-orang keren, tidak bisa melayani. Nah, ini kan keliru. Yang jadi bos siapa sih? Tuhan. Karena saya dan saudara adalah hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus Kristus. Seluruh segi kehidupan kita, pusatnya adalah Kristus. Kristus menjadi pusat segala kehidupan saudara dan saya. Berikutnya, mentalitas sebagai hamba Tuhan. Berakar pada firman-Nya. Artinya apa? Firman Tuhan menjadi makanan rohani hamba Tuhan setiap hari. Berakar kuat pada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Nah, sumbernya dari firman Tuhan, bukan dari yang lain. Sumber utama adalah firman-Nya, firman Tuhan. Karena firman ini yang kita sampaikan pada semua umat manusia. Supaya apa? Mereka memperoleh keselamatan, mereka bertumbuh secara kerohaniannya, bertumbuh secara karakternya, menjadi pribadi-pribadi yang takut Tuhan, dewasa di dalam Tuhan. Mentalitas hamba Tuhan berikutnya adalah seorang pembelajar. Anda harus jadi seorang pembelajar. Apa artinya menjadi pembelajar? Sebagai hamba Tuhan, mengedepankan proses pembentukan. Nah, ini harus dimulai dari mental kita, mau belajar terus. Belajar menumbuh kembangkan spiritualitas kita atau rohani kita, karakter kita.
supaya makin dewasa serupa dengan Kristus. Kita terus belajar, Juga belajar mengembangkan kompetensi kita sebagai hamba Tuhan, memfokuskan karunia kita melayani Tuhan berdasarkan kekuatan yang Tuhan beri, yaitu karunia-karunia. Dan belajar menggali keterampilan atau skill baru. Untuk apa? Untuk modal kita melayani di dunia ini, saat ini, zaman sekarang ini, dan zaman-zaman yang akan datang. Berikutnya, mentalitas hamba Tuhan tidak memegahkan diri. Nah ini, seorang hamba ini nggak layak kita memegahkan diri. Artinya apa? Artinya yang mendapat kemuliaan penuh itu semestinya ya Tuhan kita, yang kita layani, Tuhan kita. Bukan kita yang mencari kemuliaan atau ketenaran. Segala sesuatu, segala keberhasilan yang kita lakukan, kemuliaannya untuk Tuhan. Tuhan yang dimuliakan, Yesus Kristus yang memperoleh kemuliaan, nama Yesus Kristus yang diagungkan. Ya, mentalitasnya jangan memegahkan diri, jangan mencari keuntungan dengan memegahkan diri, karena kita hamba. Biarlah kemuliaan, segala keberhasilan yang kita lakukan, kemuliaannya adalah untuk Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mentalitas hamba Tuhan berikutnya adalah siap sedia. Nah, seorang hamba itu harus siap. Kalau bosnya bilang, "Hai hambaku," kita harus bilang, "Siap bos, siap bos." Gimana? Siap bos, siap bos. Nah, harus siap setiap saat ketika Tuhan membutuhkan atau memerintahkan kita sebagai hamba. Ya, Tuhan memerintahkan kita atau minta kita untuk melakukan A, B, C, kita harus siap. Ini mental. Berikutnya, tidak menuntut. Artinya apa? Masa hamba Tuhan menuntut pada Tuhan? Masa kita hamba menuntut pada bos? Bos, capek bos, janganlah dikasih tugas banyak-banyak bos. Apakah seperti itu? Anda bukan bos. Jangan menuntut pada bos Anda, ya. Mentalitas hamba Tuhan. Siap menjalankan perintah dari Tuhan kita, jangan menuntut. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus sudah tahu apa yang menjadi hak-hak kita, menjadi berkat bagi kita. Kita tidak perlu menuntut pun Tuhan sudah tahu. Kita tidak layak untuk menuntut karena kita hamba. Bos kita bilang A, kita harus siap. Yes bos, yes bos. Saya akan buat kesimpulan dalam perenungan kita pada video ini. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Anda sebagai umat yang ditebus oleh Yesus Kristus seharusnya memiliki rasa syukur yang meluap-luap, yang melimpah. Untuk apa? Memberitakan Dia, melakukan misi, memberitakan Injil Kerajaan Allah di dunia ini. Itulah hati misi yang timbul dari dalam, bukan dari luar. Disuruh A, si A yang nyuruh kita, enggak, tapi dari dalam kita. Nah, berikutnya, rasa syukur kita juga harus meluap-luap. Untuk apa? Melayani jemaat Tuhan, melayani sesama umat Kristen, terlibat dalam melayani mereka, supaya saling menumbuh kembangkan rohani, karakter, iman Kristen bersama-sama. Mestinya umat Kristiani tidak tinggal diam. Umat Kristiani mestinya saling melayani satu sama lain dan melakukan tugas misi. Yang terakhir, bangun mentalitas hamba. Anda bukan bos. Pandang Yesus sebagai bos Anda. Hiduplah berpusat pada Dia. Bangun mental yang kuat sebagai hamba Tuhan, yakni mengandalkan firman-Nya. Rendah hati, tidak memegahkan diri. Seorang pembelajar, tidak menuntut, dan bermental siap sedia melakukan perintah Yesus Kristus. Ini renungan yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua. Renungkan, catat hal-hal yang penting, tulis dan doa. Tuhan, tolong saya mempunyai hati misi yang kuat untuk dunia, untuk bangsa-bangsa. Karena Engkau begitu besar mengasihi hidupku sehingga hidupku tidak terikat lagi oleh dosa, memperoleh kehidupan yang kekal, sehingga hati misi ini muncul di dalam diri. Belas kasih kepada orang-orang yang belum terselamatkan. Dan berikutnya adalah jadilah pribadi-pribadi yang memiliki mental yang sehat sebagai hamba Tuhan. Sampai berjumpa lagi dengan saya. Tuhan memberkati.